Ar-Rahman itu bisa diambil dari dua akar kata. Bisa memakai roh, rohim, bisa memakai rahmatun. Kita bahas dulu yang ini. Siapa yang punya rahim? Kan ibu. Bayangkan saya belum pernah mengandung anak, tapi kita bisa memperhatikan ibu itu pada waktu mengandung anak kan belum tahu lahirnya kayak apa, apakah cakep atau kurang cakep, bahkan jenis kelaminnya belum tahu, belum lagi tahu cacat atau enggak cacat. Sebegitu tidak tahunya, tapi dapat dipastikan ibu-ibu mau merawat, memberi kasih sayang. Dari situlah kata Rahman. Itu ibu tuh. Bagaimana kalau diberi tambahan anun? Ya, berarti fa'lanun. Semua lafaz kalau ketambahan anun artinya ekstrim, berarti berkali lipat tidak terbanding yang dilakukan ibu itu yang dilakukan Rahman berkali lipat. Maka sebagaimana ibu nggak tahu jadinya nanti durhaka atau tidak si anak ini, tetap saja pada waktu di kandungan diberi kasih sayang, bahkan ngebela-belain menghindari makanan yang pedas, padahal sok tahu kayak saking si janinnya gak suka pedas aja kan. Bahkan menghindari hal-hal yang gak enak, luar biasa lah. Begitu ditambahi kata anun menjadi hebat lagi, menjadi luar biasa lagi. Itulah Allah. Jadi kalau berasal dari kata rahim, sebagaimana ibu memberi kasih sayang pada janin di dalam rahim, maka pemilik anun rahmanun lebih lagi. Berarti rahman artinya kasih sayang, berasal dari kata rahim, ekstrim sifatnya. Sebagaimana ibu tidak tahu itu perempuan lelaki, cacat tidak cacat, cakep tidak cakep, maka Rahman juga diberikan pada siapa, mau kafir, taat, semua dapat. Itu Rahman. Maka orang kafir bisa napas, ibu-ibu, bapak-bapak yang taat juga bisa napas. Orang kafir boleh sama-sama berada dengan kita di hamparan bumi yang merupakan nikmat Allah, sama aja kan? Mendapatkan air yang sama di laut asin, di sungai tawar, tidak ada yang berbeda karena sifat Rahman. Apakah di akhirat juga begitu? Nanti dulu. Maka Rahman itu hanya terjadi di dunia. Bagaimana nasibnya di akhirat? Maka berlaku hukum rahim. Kalau di Rahman anun itu artinya ekstrim. Contoh, godiba artinya apa? Marah. Godbun marah. Tambahi anun jadi godbanun. Muri-muri mereka bina-bina. Pondok keduli-duli, apalagi yang pakai anun belakangnya. Kalau dirubah jadi rahim pakai ya, berubah tuh artinya tuh jadi
bukan menyempit, disebutnya bersifat khusus, spesifik. Pokoknya kalau pakai in itu spesifik. Na'im, Rahim. Kalau spesifik karena berbeda dengan Rahman, maka yang diberi kasih sayang hanya yang menyenangkan Allah, karena taat, karena ahli surga. Ya, membedakannya di situ tuh. Itu pakai teori pertama, yaitu dari Rahim. Mangga mau pakai itu boleh. Saya lebih nyaman yang kedua, bahwa Rahman berasal dari kata rahmatun, artinya kasih sayang. Semua makhluk memiliki rahmatun, tetapi karena rahmanun, maka tidak ada yang punya kecuali Allah yang punya rahmat. Seorang kakak menyayangi adiknya, tapi seberapa stabilnya kasih sayang kakak memberikan rahmat pada adiknya? Tidak sestabil Allah. Seorang ibu memberi kasih sayang rahmat pada anaknya, tidak sestabil Allah. Karena ada berhentinya kasih sayang ibu pada anak pada saat anak tidak menyenangkan, durhaka. Allah tetap memberi rahmat, bahkan ketika hambanya tidak mau sholat, tetap diberi rahmat. Tidak ada orang yang diembargo oksigennya karena tidak sholat, kan nggak ada. Tidak ada. Kecuali setelah didatangkan peringatan-peringatan, diancam azab, malah nantang didatangkan azab. Tapi hak-hak dasar tetap diberikan. Maka rahmatun menjadi rahmanun, sama ya, terdapat tambahan anun, artinya ekstrim, yaitu rahman. Maka rahman artinya pelimpah rahmat, cuma di depan artinya apa? Penyayang ya, pengasih ya. Rada ganti memang bahasa Indonesianya ini. Rahman artinya pelimpah rahmat. Nah, begitu diberi ya menjadi Rahim, itu artinya pemilik rahmat. Ya. Nah, di situ jadi penyayang, karena sifatnya spesifik itu. Nah, Rahman dari rahmat ini sama seperti Rahman dari Rahim. Semua diberikan rahmat, tetapi tidak mungkin di akhirat. Karena di akhirat Allah hanya akan memberi rahmat hanya kepada yang taat. Maka rahmat terbatas di dunia. Nah, surat Ar-Rahman ini akan bicara nikmat-nikmat sebelum berpisahnya dunia.